Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang menang oleh Ellen G. White, 14 Agustus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima Kristus tinggal dalam hati kami, dan kami pun memiliki hati yang baru. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Kristi Chu. Kepada Saudari Kristi, kami persilahkan. Selamat pagi saudara dan saudari sekalian. Tajuk renungan hari ini, Kristus akan menciptakan hati yang baru dalam diri para pengikutnya. Ayat Alkitab terdapat dalam Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Perubahan yang harus terjadi pada kecenderungan alami, bawaan, dan kecenderungan yang dipupuk dalam hati manusia adalah perubahan yang Yesus bicarakan ketika ia berkata kepada Nikodemus, "Sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ia sebenarnya berkata kepada Nikodemus, "Bukanlah pertentangan yang akan membantu kasusmu. Perdebatan tidak akan menerangi jiwamu. Engkau harus memiliki hati yang baru, atau engkau tidak akan dapat memahami kerajaan syurga. Bukanlah bukti yang lebih besar yang akan membawamu ke posisi yang benar, melainkan tujuan-tujuan baru, sumber tindakan yang baru. Engkau harus dilahirkan kembali, sampai perubahan ini terjadi, sampai segala sesuatu diperbarui, bukti terkuat yang dapat diajukan akan sia-sia. Bagi Nikodemus, pernyataan ini sangat merendahkan, dan dengan perasaan jengkel ia mengutip perkataan Kristus. Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Namun, Sang Juru Selamat tidak menanggapi argumen dengan argumen. Dengan mengangkat tangannya dengan hikmat dan tenang, ia menekankan kebenaran dengan keyakinan yang lebih besar. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Perkataan Kristus menyampaikan pelajaran bahwa alih-alih merasa kesal atas kata-kata kebenaran yang lugas dan terlena dalam ironi, Nikodemus seharusnya memiliki pandangan yang jauh lebih rendah hati tentang dirinya sendiri karena ketidaktahuan rohaninya. Namun, perkataan Kristus disampaikan dengan begitu hikmat dan bermartabat, dan baik tatapan maupun nadanya mengungkapkan kasih yang begitu tulus sehingga Nikodemus tidak tersinggung ketika menyadari posisinya yang memalukan. Pelajaran untuk Nikodemus ini saya sampaikan sebagai pelajaran yang sangat relevan bagi mereka yang saat ini memegang kedudukan penting sebagai penguasa di Israel, dan yang suaranya sering terdengar dalam sidang, membuktikan semangat yang dimiliki Nikodemus. Perkataan Kristus juga disampaikan dengan sungguh-sungguh kepada para ketua konferens, penatua gereja, dan mereka yang menduduki jabatan penting di gereja kita. Nikodemus bertobat berkat wawancara ini. Dalam pertemuan malam itu dengan Yesus, orang yang terhukum itu berdiri di hadapan Sang Juru Selamat di bawah pengaruh kebenaran yang melembutkan dan menenangkan, yang menyinari
ruang-ruang pikirannya dan menyentuh hatinya. Yesus memberitahu Nikodemus bukan hanya bahwa ia harus memiliki hati yang baru agar dapat melihat kerajaan surga, tetapi juga bagaimana memperoleh hati yang baru ini. Dikutip dari Letter 54 tahun 1895. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Kristi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini menyatakan tentang kelahiran kembali. Apakah yang dimaksudkan dengan kelahiran kembali? Tribune Herald tanggal 13 April tahun 1897 paragraf 13 berkata, dilahirkan kembali berarti sebuah transformasi, kelahiran baru dalam Kristus Yesus. Sekarang, apakah yang dimaksud dengan lahir baru dalam Kristus Yesus? Manuskrip 63 tahun 1900 paragraf 8 berkata, kelahiran baru ini berarti suatu pekerjaan yang dilakukan melalui menerima Yesus Kristus, firman Allah yang hidup dan kekal selamanya. Kelahiran baru dalam Yesus artinya kelahiran baru dengan cara menerima Yesus itu sendiri. Itu sebabnya disebut lahir baru dalam Yesus. Nah, perhatikan apa yang Yesus jelaskan tentang kelahiran baru dalam renungan pagi hari ini. Christ Triumphant halaman 233 paragraf 2. Ia sebenarnya berkata kepada Nikodemus, bukanlah pertentangan yang akan membantu kasusmu. Perdebatan tidak akan menerangi jiwamu. Engkau harus memiliki hati yang baru, atau engkau tidak akan dapat memahami kerajaan sorga. Bukanlah bukti yang lebih besar yang akan membawamu ke posisi yang benar, melainkan tujuan-tujuan baru, sumber tindakan yang baru. Engkau harus dilahirkan kembali. Sampai perubahan ini terjadi, sampai segala sesuatu diperbaharui, bukti terkuat yang dapat diajukan akan sia-sia. Ini nasihat yang baik sekali bagi umat-umat Allah yang suka dengan berdebat. Bahkan, ada orang-orang yang sepanjang hari dan sepanjang malam berdebat di grup WA. Sepertinya pekerjaan mereka hanya berdebat di grup WA. Tapi apakah ada hasilnya? Tidak ada. Tidak ada yang bertobat dan menyerahkan dirinya dibaptiskan dari berdebat. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada Nikodemus untuk lahir kembali. Sebab meskipun kita berikan bukti nyata dan kuat dari Alkitab akan kebenaran yang sejati, namun jika belum dilahirkan kembali, maka kebenaran yang disampaikan akan sia-sia. Dan itulah yang terjadi dalam grup-grup WA yang suka berdebat. Siang malam berdebat dan tidak jarang saling menyudutkan, dan hasilnya kesia-siaan. Sekarang juga ada debat live di TikTok. Tidak ada yang bertobat. Malah banyak yang jatuh sebab terbawa roh setan. Karenanya penting untuk lahir kembali, yaitu memiliki hati yang baru di dalam Yesus. Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 54 tahun 1894 paragraf 13. Mereka perlu dilahirkan kembali, dan bagaimana kelahiran baru itu terjadi tidaklah penting selama hati diperbaharui. Ketika doa dipanjatkan dengan tulus, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Suara Tuhan menjawab, kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Mazmur 51 ayat 12, Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Lahir kembali itu ada hubungannya dengan hati dan roh. Dan yang perlu lahir kembali bukan fisik, tetapi kerohanian kita. Inilah yang Nikodemus salah mengerti. Yang Yesus maksudkan bukan kelahiran secara jasmani, tetapi kelahiran secara rohani. Dan perhatikan kembali cara Yesus menanggapi pertanyaan Nikodemus dalam renungan pagi hari ini. Christ Triumphant halaman 233 paragraf 3. Bagi Nikodemus,
Pernyataan ini sangat merendahkan dan dengan perasaan jengkel, ia mengutip perkataan Kristus. Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Namun Sang Juru Selamat tidak menanggapi argumen dengan argumen. Artinya, Yesus tidak mau berdebat. Dengan mengangkat tangannya dengan khidmat dan tenang, ia, yaitu Yesus, menekankan kebenaran dengan keyakinan yang lebih besar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kembali, Yesus tidak ladeni kemauan Nikodemus untuk berdebat. Ini teladan bagi kita semua yang mengaku pengikut Kristus. Tuhan kita, Yesus Kristus, bukan tukang debat. Karenanya, bila Roh Kristus berkuasa dalam hati kita, maka kita bukan tukang debat. Dan untuk menjadi umat-umat yang bukan tukang debat, kita harus lahir kembali dari air dan roh. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 66 tahun 1901 paragraf 5. Kristus memberitahu Nikodemus bahwa ia harus dilahirkan kembali, bahwa ia harus memiliki hati yang baru. Kata-kata ini berlaku bagi banyak orang yang melayani di tempat-tempat yang bertanggung jawab. Mereka tidak memiliki hati yang baru yang mengalirkan aliran darah rohani yang murni ke seluruh tubuh, menciptakan kehidupan baru dan menguduskan kehendak untuk melayani Sang Guru. Inilah pentingnya memiliki hati yang baru. Sebab jika kita memiliki hati yang baru, maka ada aliran darah rohani yang murni mengalir ke seluruh tubuh rohani kita, sehingga hidup kita menjadi baru sebagaimana hidup Yesus. Kita mengabarkan kebenaran bukan dengan cara berdebat, tetapi dengan cara Yesus. Karenanya Roh Nubuat menyatakan dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 122, paragraf 1. Hanya ada satu harapan, yaitu bahwa ia akan melihat dirinya sendiri, lalu memandang hina dan membenci dirinya sendiri, sehingga ia akan mencari hati yang baru, dilahirkan kembali, dan menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Roh berdebat tidak membawa keselamatan. Roh berdebat membuat orang tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan Nikodemus akhirnya sadar akan hal ini. Dia bertobat, menerima kelahiran kembali di dalam Yesus. Sebab hanya yang di dalam Yesus yang dapat melihat kerajaan sorga. Renungan hari ini menutup dalam Christ Triumphant halaman 233 paragraf 6. Nikodemus bertobat berkat wawancara ini. Dalam pertemuan malam itu dengan Yesus, orang yang terhukum itu berdiri di hadapan Sang Juru Selamat di bawah pengaruh kebenaran yang melembutkan dan menenangkan, yang menyinari ruang-ruang pikirannya dan menyentuh hatinya. Yesus memberitahu Nikodemus bukan hanya bahwa ia harus memiliki hati yang baru agar dapat melihat kerajaan sorga, tetapi juga bagaimana memperoleh hati yang baru ini. Penting untuk memiliki hati yang baru, lahir kembali, tetapi lebih penting untuk tahu bagaimana caranya untuk memperoleh hati yang baru. Bagaimana caranya? Oleh menerima rohnya Yesus yang disebut Roh Kristus. Itulah roh yang baru yang Allah Bapa nyatakan untuk diberikan kepada kita agar kita memiliki hati yang baru, dilahirkan kembali di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini. Bukan berdebat cara kami untuk mengabarkan kebenaran-Mu, sebab roh berdebat bukan rohnya Kristus. Penting bagi kami untuk lahir baru, memiliki hati yang baru, oleh menerima rohnya Kristus, maka kami mengabarkan kebenaran dengan cara Kristus. Dan itulah yang membawa pertobatan dan pembaharuan bagi banyak orang. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya bertobat, membuka hati, menerima Kristus tinggal dalam hidup kami, mengubahkan tidak hanya hidup kami, tetapi menjadikan kami baru,
sehingga kami dapat mengabarkan kebenaran sebagaimana Yesus mengabarkan kebenaran, dan banyak jiwa yang bertobat. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.